saya Siti Nuraini. Di sini saya akan menganalisis artikel pertama, yaitu tentang sumber pendanaan perusahaan berdasarkan hipotesis pecking order. Artikel sumber pendanaan perusahaan berdasarkan hipotesis pecking order ini dibuat oleh Ida, seorang dosen Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Nusabji Universitas Kristen Maranatha. Artikel ini memiliki susunan yang sesuai dengan standar karya ilmiah, yaitu abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang hipotesis pecking order, alasan logisnya, dan dampaknya terhadap keputusan pendanaan perusahaan. Penulis menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya dan kerangka teoritis untuk mendukung argumen, menunjukkan pendekatan ilmiah terhadap topik tersebut. Artikel ini menjelaskan bagaimana perusahaan memilih sumber pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan. Artikel ini juga membahas hubungan antara dua teori penting dalam keuangan perusahaan, yaitu pecking order hypothesis dan Modigliani-Miller Proposition 1. Pecking order hipotesis mengatakan bahwa perusahaan lebih suka menggunakan modal internal daripada modal eksternal, karena modal internal lebih murah dan lebih mudah diperoleh. Modigliani-Miller Proposition 1 mengatakan bahwa struktur modal perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan, asalkan tidak ada pajak, biaya transaksi, biaya kebangkrutan, atau informasi asimetris. Kedua, ada artikel efisiensi pasar modal mengenai perbandingan pada dua periode yang berbeda dalam pasar modal Indonesia oleh Herman Legowo yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia yang membahas efisiensi pasar modal di Indonesia selama periode bullish dan normal. Selanjutnya ada data dan metode penelitian. Penelitian ini diambil dari data sekunder dan harga saham bulan untuk menguji efisiensi pasar modal. Metode analisis yang digunakan yang pertama ada uji keacakan, yang dimana uji keacakan ini digunakan untuk mengevaluasi keadaan pasar modal dan menentukan apakah ada perbedaan dalam data yang diperoleh dari dua periode yang berbeda. Yang kedua ada uji korelasi seri, yang dimana uji ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel yang berbeda dalam data. Nah, yang terakhir ada uji jenjang bertanda Wilcoxon. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antara dua grup data yang berbeda. Nah, semua metode analisis penelitian bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan dalam efisiensi pasar modal antara periode bullish dan normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pasar modal Indonesia setelah diberlakukannya MEA untuk mengetahui efisiensi pasar modal atas. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia tidak berada pada efisiensi dalam bentuk kuat. Studi ini merupakan kontribusi penting dalam menganalisis efisiensi pasar modal di Indonesia selama periode tertentu yang dapat memberikan wawasan bagi para investor dan pelaku pasar modal. Penelitian pasar modal Indonesia efisien dalam bentuk lemah selama periode bullish dan normal. Uji keacakan menunjukkan bahwa harga saham mengikuti pola acak dan independen satu sama lain. Selain itu, uji korelasi seri juga mendukung independensi harga saham. Namun, uji jenjang pertanda Wilcoxon menunjukkan perbedaan efisien pasar modal antara periode bullish dan normal, menimbulkan pertanyaan apakah pasar modal lebih efisien dalam kondisi bullish atau normal. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Artikel ini menggunakan pendekatan statistik dan teori random walk untuk menguji efisiensi pasar modal. Meskipun penelitian ini menggunakan data bulanan, hasilnya memberikan wawasan yang berharga tentang efisiensi pasar modal di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman efisiensi pasar modal dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di pasar modal.
Baik, analisis selanjutnya adalah analisis struktur modal dalam meningkatkan laba pada PT Bekasi Asri Pemula Tbk. Dalam analisis ini, Mita Handayani memberikan analisis mendalam mengenai struktur modal perusahaan dan dampaknya terhadap profitabilitas. Penelitian ini, artikel menemukan bahwa debt ratio perusahaan menurun selama periode 2008 sampai 2012. Rasio times interest earned juga tidak stabil dipengaruhi oleh beban bunga perseroan. Selain itu, return on investment PT Bekasi Asri Pemula Tbk juga tidak konsisten, mana penurunan dalam 2 tahun terakhir disebabkan oleh aset yang bertambah tanpa diimbangi oleh laba yang meningkat.